Halo para tim website Visip sekalian, jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kalian bisa untuk melakukan postingan ke dalam website Visip untuk prodi-prodi kalian masing-masing. Yang pertama tentunya kalian nanti akan disediakan akun oleh saya, di mana sebenarnya saya itu meminta untuk memberikan email kalian masing-masing atau email prodi kalian untuk dibuatkan akun ke WordPress-nya. Di sini saya akan contohkan menggunakan akun saya saja. Nah, untuk kalian bisa login ini, kalian bisa kunjungi domain yang namanya visip.unsrat.ac.id/z. Ini merupakan tempat untuk login ke WordPress-nya. Jadi biasanya itu WP admin kalau kalian pernah menggunakan WordPress, biasanya itu WP admin. Tapi untuk khusus untuk website Visip ini dia menggunakan /z. Nah, nantinya saat kalian login akan muncul dashboard seperti ini. Tapi jangan terbingung-bingung dulu untuk dashboardnya, itu jangan perhatikan yang lain-lain. Kalian fokus saja ke menu yang namanya post. Kalian klik menu yang namanya post, lalu nah di dalam post ini kalian bisa untuk melihat postingan-postingan yang sudah dibuat. Tapi karena saya membatasi untuk kategori postingan itu sesuai dengan prodi kalian, maka mungkin kalian akan melihat postingan yang lebih sedikit daripada ini. Nah, untuk menambah post, kalian bisa untuk klik bagian sini tambah post untuk menambahkan postingan ke prodi kalian. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah paragraf atau teks editornya. Yang ketiga ada tambahkan media. Tambahkan media. Ini untuk menambahkan media ke dalam postingan kalian. Media seperti gambar dan lain-lain itu bisa ditambahkan di bagian tambahkan media. Next itu ada yang namanya kategori. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan untuk memilih kategori yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama ada berita, lalu ada pengumuman, lalu ada publikasi, dan ada subkategorinya. Nah, kalian harus memilih subkategori yang sesuai dengan prodi kalian agar bisa untuk diposting, karena di sini saya akan membatasinya sesuai dengan kategori yang kalian sesuai dengan prodi yang kalian miliki. Misal untuk akun antropologi sosial itu hanya bisa untuk memposting di kategori berita antropologi sosial, pengumuman antropologi, terus publikasi antropologi. Nah, publikasi ini sebenarnya merupakan berita, riset, dan inovasi, tapi saya belum ganti namanya. Jadi kalau kalian misalnya kita masuk ke antropologi sosial, prodi antropologi sosial, terus kalian masuk ke riset dan inovasi, berita yang akan dimunculkan di bagian sini itu merupakan postingan-postingan yang akan kalian masukkan ke postingan publikasi ini. Misal contoh saja di sini saya akan menambahkan publikasi di antropologi. Di sini misalnya saya taruh tes. Ini merupakan konten dari teks yang akan kalian buat di berita kalian. Jadi ini basically adalah Word tapi di dalam WordPress. Itu seperti text editor pada umumnya saja, seperti Google Docs dan lain-lain. Kalian bisa center, kalian bisa left, kalian bisa full right, terus kalian bisa tambahkan list di sini, kalian bisa bold dan lain-lain. Kalian bisa gunakan fungsi-fungsi standar yang biasanya kalian bisa dapatkan di text editor. Ini Ctrl B, Ctrl I, kalian bisa tambahkan di sini.
Nah, setelah kalian sudah menambahkan teks dari beritanya atau teks dari pengumuman atau publikasi, kalian juga bisa menambahkan medianya. Misalkan di dalam satu postingan berita, pengumuman atau publikasi itu ada gambar, kalian bisa tambahkan di bagian media di sini. Misal di sini saya contohkan saja, saya ingin menambahkan gambar ketua jurusan dari antropologi. Saya tinggal tambahkan media saja di sini. Jadi setelah menambahkan media itu, kalian bisa untuk mengatur saja medianya. Apakah kalian akan membuat medianya ke tengah begini, terus teksnya ke tengah, terus kalian ingin menambahkan teks baru misalnya di bawah. Kalian bisa atur saja sesuai dengan keinginan. Lalu setelah kalian sudah fix untuk konten dari postingannya, kalian harus memilih kategori seperti yang saya bilang tadi, harus memilih kategori yang sesuai. Jadi jangan checklist kategori yang tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Misal di sini saya ingin membuatnya ke dalam publikasi yang dikhususkan untuk prodi antropologi. Maka saya pilih kategori publikasi antropologi. Nah, bagian yang tidak kalah penting yaitu kita akan men-set bagian dari thumbnail dari postingannya. Thumbnail itu bisa kalian lihat seperti yang ada di halaman utama antropologi. Thumbnail itu merupakan bagian yang ini. Ini merupakan thumbnail dari postingan. Untuk menambahkan thumbnail kepada satu postingan, kalian bisa untuk menambahkannya di bagian gambar andalan sini. Ini untuk bahasa Inggrisnya adalah primary image. Jadi jika browser kalian itu bahasa Inggris, ini merupakan primary image. Kalian klik yang bagian tetapkan gambar unggulan. Kalau kalian belum mempunyai gambar yang kalian inginkan di media dari WordPress ini, kalian bisa untuk unggah berkas dulu. Jadi unggah berkas, pilih berkas, terus pilih file dari gambarnya itu dari laptop kalian. Tapi kalau sudah ada, kalian bisa langsung pilih saja di sini. Misal di sini saya akan menambahkan primary image yang ini, terus kita tetapkan sebagai gambar unggulan. Ini sudah ditetapkan sebagai gambar unggulan. Lalu jika semuanya itu sudah selesai dan kalian ingin menerbitkan postingan ini, oh ini belum ditambahkan judul, listing riset dan inovasi. Bisa dilihat di sini pada awalnya riset dan inovasi itu kosong. Nantinya akan muncul postingan yang baru kita buat ini jika dia sesuai dengan apa yang kita buat. Kita terbitkan saja langsung saat judulnya itu sudah ditetapkan. Jika kita refresh lagi untuk halaman riset dan inovasi, harusnya dia muncul. Nah, bisa dilihat bahwa di bagian riset dan inovasi itu muncul berita yang sudah kita buat tadi. Dan ini tentunya tidak akan muncul di misal saya buka administrasi bisnis, prodi administrasi bisnis. Misal saya buka prodi dari administrasi bisnis, apakah riset dan inovasinya itu muncul? Ini harusnya tidak kalau query-nya itu sudah sesuai atau query dari kategorinya itu sudah sesuai. Nah, lihat di sini bahwa di bagian administrasi bisnis, riset dan inovasi yang kita posting di prodi antropologi itu tidak muncul. Jadi ini sudah dikhususkan untuk prodi kalian masing-masing. Jadi untuk catatan utamanya adalah jangan sampai salah untuk memilih kategori di sini. Baik, mungkin itu saja bagian-bagian dari pembuatan postingan yang harus kalian perhatikan dan yang sudah bisa kalian coba jika misalnya kalian itu sudah memiliki akun untuk prodi kalian. Terima kasih sudah menyimak sampai saat ini.